balik lagi dengan aku, Amira Hidayat, dan pada sesi ini kita akan menelusuri berbagai metodologi pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa jenis metodologi pengembangan perangkat lunak, tapi sebelum kita menelusuri jenis-jenisnya, kita perlu tahu apa itu metodologi pengembangan perangkat lunak atau software development methodology. Metodologi pengembangan perangkat lunak sebenarnya mengacu pada proses terstruktur yang terlibat saat mengerjakan sebuah proyek. Metodologi pengembangan perangkat lunak menyediakan platform bagi pengembang untuk bekerja sama secara lebih efisien sebagai sebuah tim. Sebuah metodologi memformalkan komunikasi dan menentukan bagaimana informasi dibagikan dalam tim. Beberapa metodologi yang umum diimplementasikan diantaranya adalah Agile, Waterfall, Lean, Prototype, RAD, Dynamic Systems, Feature Driven, Scrum, dan banyak lainnya. Kita akan mendefinisikan metodologi-metodologi ini satu persatu. Dimulai dari Agile. Nah, Agile Development Methodology bisa dibilang salah satu metodologi yang paling populer dalam beberapa tahun terakhir. Agile berfokus pada bagaimana memuaskan pengguna daripada menekankan dokumentasi dan prosedur yang kaku. Dengan Agile, tugas dipecah menjadi sprint-sprint pendek yang membutuhkan waktu sekitar 1-4 minggu untuk diselesaikan. Agile ini adalah siklus yang cukup berulang yang melibatkan beberapa kali tes saat pengembangan produk berlangsung. Tim Agile akan terus mencari feedback atau umpan balik dari pengguna dan membuat perubahan pada produk. Nah, metodologi ini sangat ideal untuk proyek dengan persyaratan yang sering berubah. Jika kamu sedang membangun perangkat lunak yang baru, Agile cocok untuk digunakan. Agile juga adalah metode yang paling cocok jika kamu ingin menerapkan ide tambahan saat mempelajari lebih lanjut tentang kebutuhan pasar atau kebutuhan pengguna. Tentu saja, ini mengasumsikan bahwa tim developer kamu sangatlah mandiri dan nyaman bekerja di lingkungan yang serba cepat dan tidak begitu terstruktur. Yang kedua adalah Waterfall Development Methodology. Waterfall Development Methodology adalah metodologi yang cukup tua. Meskipun sudah beberapa dekade sejak pertama kali digunakan, metodologi Waterfall masih cukup relevan dan digunakan di beberapa proyek dan perusahaan-perusahaan ternama saat ini. Di metodologi ini, prosesnya cukup linear dan sederhana, di mana tahapan pengembangan diatur dalam proses yang mengalir dan berurutan. Metodologi waterfall mudah dipahami, sehingga cocok untuk tim dengan pengalaman yang lebih rendah. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Misalnya, semua persyaratan harus ditetapkan sebelum desain dapat dimulai. Jadi di metode ini tidak ada proses yang berjalan secara bersamaan. Satu proses harus menunggu proses sebelumnya selesai sebelum kita bisa pergi atau melanjutkan ke proses selanjutnya. Sama seperti bagaimana air terjun mengalir ke satu arah, tidak ada jalan kembali dalam pendekatan ini. Maka dari itu, metode ini cukup tradisional. Hal ini membuat waterfall menjadi metode yang tidak fleksibel dan harus dihindari untuk proyek-proyek dengan persyaratan yang berubah dengan cepat, seperti proyek-proyek yang diterapkan pada metodologi Agile. Metodologi waterfall juga tidak cocok untuk pengembangan yang melibatkan banyak hal yang tidak diketahui. Waterfall sangatlah ideal untuk proyek dengan hasil yang dapat diprediksi dan ketika kamu memiliki tim pengembang yang belum berpengalaman. Yang ketiga adalah Lean Development Methodology. Pengembangan Lean lahir dari prinsip Lean Manufacturing oleh Toyota. Metodologi ini berfokus pada meminimalkan pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Metodologi yang diilhami Toyota juga menekankan pembelajaran berkelanjutan dan penundaan keputusan. Metode ini memberdayakan tim untuk tetap berpikiran terbuka selama pengembangan dan mempertimbangkan semua faktor sebelum menyelesaikan keputusan. Pengembangan Lean sangatlah ideal untuk proyek kecil dengan anggaran yang cukup ketat. Prinsip meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi berarti kamu akan memanfaatkan tim kecil untuk mencapai hasil-hasil yang cukup luar biasa.
Pengembangan Lean menjadi kurang praktis untuk proyek yang cukup besar karena kamu memerlukan tim yang lebih besar untuk mengerjakan tugas-tugas. Yang keempat adalah Prototype Development Methodology. Metodologi ini sering digunakan pada perusahaan-perusahaan atau agensi-agensi yang memiliki klien dengan demands yang cukup tinggi. Alih-alih mengembangkan perangkat lunak yang lengkap, model prototipe memungkinkan pengembang untuk bekerja pada versi prototipe dari produk akhir. Prototipe kemudian dilakukan pengujian, evaluasi, dan digunakan untuk testing supaya mendapatkan feedback atau umpan balik dari pengguna. Berdasarkan umpan balik yang dikumpulkan, prototipe melewati berbagai iterasi penyempurnaan hingga dianggap memuaskan oleh pelanggan.